إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Kaum muslimin, masih ada yang memahami bahwa Idul Fitri adalah kembali suci. Karena mereka memaknai fitri adalah fitrah, kembali suci, yakni kembali seperti bayi, tidak lagi berdosa atau dosanya nol, tidak ada dosa. Maka dapat dikatakan bahwa pemahaman seperti ini kurang tepat. Atau kalau mau ingin dikatakan perlu ada tafsil, perlu ada perincian. Tidak ditelan mentah begitu saja, tidak. Karena makna fitri itu bukan fitrah. Makna fitri itu artinya adalah berbuka. Fatara, dari kata fatara, berbuka. Hari raya yang dimaksud, hari raya fitri yang dimaksud adalah yakni idul berbuka, hari raya berbuka, bukan hari raya kembali fitrah, bukan. Iya. Kemudian karena mereka memahami demikian sehingga mereka berkeyakinan saat Idul Fitri mereka tidak memiliki dosa lagi. Tidak, karena seseorang yang beribadah di bulan Ramadan, yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa terhapusnya dosa di bulan Ramadan bukan seluruh dosa, hanya sebagian dosa saja, yaitu dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Itu pun kalau memang diampuni oleh Allah Azza wa Jal, karena dia melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh, mengikuti contoh atau mengikuti apa yang telah disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Puasanya benar, salatnya benar, qiyamul lailnya benar, pemahamannya benar, maka itu yang akan didapat. Yang dihapus adalah hanya dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar.
Adapun dosa-dosa besar wajib baginya bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Jika tidak, maka tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza istanabatil kaba'ir." Salawatul khams, salat yang 5 waktu, yakni antara salat satu dengan yang lainnya. Salat zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Di antaranya itu akan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jal. Demikian juga Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Itu mukaffiratun ma bainahunna, menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Idza istanabatil kaba'ir, apabila selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Menunjukkan bahwa yang diampuni di bulan Ramadan itu hanya dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dosa besar ya jamaah butuh bertaubat pada Allah dengan taubatan nasuha dan terpenuhi syarat-syaratnya. Bila tidak terpenuhi syaratnya, meskipun dia bertaubat, tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jal dari dosa besar itu. Maka berdasarkan dengan ini, salah pahamlah sebagian kaum muslimin yang mengartikan bahwa Idul Fitri adalah kembali fitrah, kembali suci, kembali seperti bayi lagi. Kalau ingin dijelaskan bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang dia bertaubat di bulan Ramadan, memanfaatkan momen untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia tinggalkan segala kehidupan yang penuh dengan dosa dan maksiat, dan dia bertaubat dengan taubatan nasuha di bulan Ramadan, lalu dia lanjutkan setelah di bulan Ramadan, dia tetap menjauhkan dosa-dosa besar itu, dan dia istiqamah di jalan Allah. Apakah dia tidak kembali kepada fitrah? Al-jawab, yang seperti ini, na'am, iya, dia kembali seperti nol. Seperti bayi kalau memang betul-betul dia bertaubat pada Allah Azza wa Jal dari dosa kecil dan dosa besar. Kemudian setelah Ramadan dia jaga dirinya untuk tidak terjebak lagi ke dalam dosa besar. Maka benar dia kembali fitrah, kembali nol. Karena memang setiap orang yang bertaubat dia kembali nol lagi, tidak berdosa lagi, seperti lembaran putih lagi. Karena dosa-dosa yang lampau dengan taubatnya diampunkan insya Allah. Kalau memang dia terpenuhi syaratnya dengan taubatan nasuha, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Jika seperti ini penjelasannya, naam, dia kembali seperti bayi lagi. Maka perhatikanlah. Belum lagi ditambah dengan sebagaimana kebanyakan kaum muslimin di bulan Ramadan, banyak mereka yang meremehkan puasa, dia tidak berpuasa, bahkan mungkin mereka tidak sholat, puasa tapi tidak sholat. Ini bagaimana? Yang seperti ini tidak akan diampuni. Jangankan dosa kecil, jangankan dosa besar, dosa kecil tidak diampuni jika dia beribadah di bulan Ramadan asal-asalan, tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka perhatikanlah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di antara para ulama ada yang meletakkan kaidah bahwa tanda diterimanya ibadah kita sebelumnya yang kita lakukan adalah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah taufiknya kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melanjutkan ibadah kebaikan berikutnya. Maka ini tanda diterimanya dosa kita, tanda diterimanya amalan kita yang sebelumnya. Contoh, tanda diterimanya puasa kita di bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita hidayah itu taufik, kemudian diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah berikutnya di bulan Syawal yang kita kenal dengan 7 hari di bulan Syawal, berpuasa 7 hari di bulan Syawal, yang Nabi SAW mengabarkan ganjarannya adalah seperti berpuasa setahun penuh atau sepanjang masa. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, diberikan hidayah, diberikan semangat, ditolong ibadahnya oleh Allah Azza wa Jal, menunjukkan bahwa ibadah di bulan Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna." Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ai wa man ya'mal hasanatan nazid lahu fiha husna, ai ajran wa thawaban. Barang siapa yang meyakini kebaikan, maksudnya barang siapa yang beramal dengan kebaikan, nazid lahu, kami tambahkan baginya, fiha, pada kebaikan tersebut, hasanatan, dengan kebaikan berikutnya, yakni ajran wa thawaban, sebagai ganjaran dan pahala baginya. Artinya saat kita melakukan kebaikan, saat kita melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, tanda diterimanya, Allah kasih ganjaran dengan kebaikan berikutnya. Allah berikan kemudahan untuk melakukan kebaikan berikutnya, untuk mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Allah Azza wa Jalla berikutnya. Ini tanda diterimanya amal kita yang telah lalu. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya bahwa bila kita tidak dimudahkan, artinya kita malas untuk melakukan kebaikan berikutnya, untuk mengamalkan satu amalan berikutnya, tidak diberikan hidayah, ada saja halangannya, sulit untuk ibadah berikutnya, jangan-jangan, maka ini introspeksi diri, jangan-jangan ibadah sebelumnya kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Meskipun kita akan mengatakan, oh kan hanya Allah yang tahu, naam, tapi Allah memberikan tanda, Allah memberikan alamah, tanda, diterima atau tidak. Dan ini introspeksi diri. Jangan-jangan amalan saya sebelumnya tidak diterima karena Allah tidak memudahkan saya untuk melakukan ibadah berikutnya. Kalau dalam ibadah yang lain seperti sholat, tanda diterimanya sholat wajib, Allah memberikan hidayah dalam hati kita, petunjuk atau kemudahan, semangat untuk melakukan ibadah sunnah, sholat sunnah di berikutnya, ba'diyah, atau mungkin sholat wajib berikutnya. Tanda diterimanya amalan kita yang telah dilakukan sebelumnya. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar, fantahu ma naha anhu wa hadar. Ashhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Demikian juga sebagian kaum muslimin, mereka beribadah kepada Allah hanya pada bulan Ramadan saja. Dan seolah-olah mereka itu memahami bahwa hanya di bulan Ramadan Allah itu hidup. Allah hidup hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan Allah mati. Dan ini fakta di negeri kita ini. Di bulan Ramadan, Masya Allah, kaum muslimin memenuhi masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah. Selesai bulan Ramadan, sepi kembali. Tidak ada seolah-olah di sana kehidupan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ulama pernah ditanya, yakni Bishr Al-Hafi, pernah ditanya tentang permasalahan ini. Ya Imam, sebagian manusia mereka beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Apa tanggapan beliau? Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Itulah seburuk-buruknya kaum. Dia tidak mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan, kecuali hanya pada bulan Ramadan saja.
Sementara Allah Subhanahu wa taala hidup sepanjang waktu, bahkan mungkin kita mati Allah pun tetap hidup. Bahkan hancurnya alam semesta ini Allah pun tetap hidup. Bagaimana ada manusia yang beribadah hanya pada bulan Ramadan saja? Maka ini seburuk-buruknya manusia. Bertakwalah kepada Allah dan introspeksilah diri. Apakah kita telah beribadah kepada Allah dengan baik dan benar? Dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput. Karena Allah yang menyatakan demikian dalam surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang al-yaqin. Abdullah bin Abbas mentafsirkan yang dimaksud dengan al-yaqin al-maut. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Jadi tidak terbatas dengan waktu-waktu tertentu. Manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di atas permukaan bumi ini diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, dan beribadah bukan hanya pada batas-batas tertentu. Tidak ada sampai kapan, tapi kecuali datang kematian. Sampai datangnya kematian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah bila beribadah kepada Allah hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Dan itulah seburuk-buruknya kaum. Maka bila kita ingin melihat mana orangnya atau seburuk-buruknya kaum, mereka yang hanya kenal pada Allah hanya pada waktu-waktu tertentu, terutama hanya pada bulan Ramadan saja. Nas'allahu lana wa lakumul afiyah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan ibadah, memberikan hidayah kepada kita. Hidayah itu taufik, karena ini yang dibutuhkan agar kita dimudahkan senantiasa beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقيم الصلاة.